Desa Setiabudi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih narkoba oleh BNN Bengkayang. Launching Desa Bersinar dilakukan di SDN 4 Sebalo, Desa Setiabudi, Kecamatan Kabupaten Bengkayang pada hari Selasa 6 April 2021 dengan dihadiri Bupati Bengkayang, Sebastinus Darwis, Kepala BNN Bengkayang, Forkombinca Bengkayang, serta OPD terkait. Sebelumnya, BNN Kabupaten Bengkayang telah melakukan sosialisasi kepada perangkat desa dan BPD Setiabudi tentang bebas narkoba dan melaksanakan pemeriksaan tes urin kepada aparatur desa oleh Dinas Kesehatan. Sebetulnya ini penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bapak Bupati Bengkayang yang bersama-sama melaksanakan program nasional, yaitu Rencana Aksi Nasional. Jadi sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden, kemudian disampaikan oleh Kepala BNN tadi bahwa Indonesia itu harus bersinar ketiga. Indonesia bersinar, bermula dari desa bersinar. Dari desa bersinar nanti akan membawa Indonesia bersinar. Nah, dengan demikian kami dari BNN Kabupaten Bengkayang mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa di Kabupaten Bengkayang sudah terbit peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 yang berkenaan dengan fasilitasi P4G. Ini merupakan prestasi ya. Kemudian payung hukum bagaimana peran pemerintah daerah dalam melaksanakan P4G. Tetap akan kita lakukan karena dari 122 desa baru ada satu desa yang sudah melaunching desa bersinar. Kita tetap akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan para camat, kemudian para kepala desa agar dari 122 desa yang satu telah di-launching itu merupakan contoh dan nanti akan ditularkan kepada 121 desa yang kemungkinan besar akan dijadikan desa bersinar. Secara prevalensi untuk penelitian yang dilakukan di BNN Bengkayang itu belum dilaksanakan, tetapi kurang lebih dari 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 60 pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi. Baik itu yang direhabilitasi rawat jalan maupun rawat inap. Yang dirawat inap itu ya di luar Kalimantan Barat, tepatnya di Lido, di Balai Besar Rehabilitasi Lido. BNN memiliki Balai Besar Rehabilitasi Lido terbesar se-Asia Tenggara. Nah, ini sebagian putra-putri yang sudah terkena menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika itu rehabilitasi di sana. Dan sebagian yang kecil itu rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Bengkayang. Memang rentan adalah umur produktif apa yang disampaikan Pak Bupati tadi. Nah, ini kaum milenial biasanya kan ingin mencoba-coba. Dari awal mencoba-coba itulah bisa saja stop atau berkelanjutan menjadi pecandu. Nah, kalau seandainya kita tidak memberdayakan kaum milenial agar berkreatif, kemudian berinovasi, kemudian tidak diarahkan dengan baik, mereka tidak menutup kemungkinan akan mencoba narkotika. Ya, jadi kami sudah laporkan dengan Pak Bupati bahwa pelaksanaan screening pemeriksaan narkotika bagi ASN atau pegawai negeri sipil itu memang sudah harus dilakukan. Yang pertama, screening itu untuk memetakan apakah pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Bengkayang terpapar narkotika atau tidak. Kemudian hasil pemeriksaan nanti kalau seandainya ada yang positif akan kita kembalikan kepada pemerintah daerah bagaimana mengambil kebijakannya. Apakah memang dilanjutkan dengan program rehabilitasi yang memungkinkan bahwa ASN yang sudah terkena untuk direhabilitasi agar yang bersangkutan bisa pulih kembali, bisa produktif, berfungsi sosial nanti, dan bisa bekerja sebagaimana layaknya seorang pegawai negeri sipil. Ya, pada hari ini Selasa 6 April 2021 ada kegiatan dari BNN Bengkayang yang mengatakan bahwa Setiabudi sebagai desa bersinar, bersih narkoba. Dan di Indonesia dari 195 ya, artinya Bengkayang termasuk yang pertama Kalimantan Barat. Jadi kami terima kasih kepada BNN dan terima kasih kepada khususnya Kepala Desa Setiabudi, masyarakat Setiabudi, Kecamatan Bengkayang. Hal ini
menjadikan daerah kita bersinar bebas narkoba. Ya, saran kita ke depan ya, semoga bukan hanya Setiabudi aja. Dari 122 desa, harapan kita semua juga bersih. Jadi bersih itu artinya bebas. Apalagi Bengkayang sangat rentan dengan daerah perbatasan, perbatasan negara, ya, Sarawak, maupun perbatasan laut, ya, Laut Cina Selatan, batas dengan Kepri, Natuna, dan juga perbatasan antar kabupaten, kita batas dengan Singkawang, Pawas, Sanggup Kapuas, ya, Sambas, Landa, dan jalur kita juga langsung ke Pontianak nggak jauh. Jadi ini sangat rentan, kita perlu antisipasi. Kita mulai dari kita dulu, dan kita memberi pemahaman kepada keluarga, masyarakat di Bengkayang ya, agar kita harus perangi narkoba, jauhi narkoba. Nah, kita harus penyalahgunaan dan tentunya pencegahan yang perlu. Pak, untuk desa di perbatasan sendiri Pak, Apanya? di daerah Kecamatan Dagoy Bapang itu kan pintu masuk antar negara Pak. Untuk Ya. Status desa-desa di sana apakah akan menyusul atau gimana Pak? Ya di sana nanti kan dari pihak BNN yang menilai. Ya, karena memang daerah perbatasan, ya, itu pasti peluang masuknya narkoba ini sangat pasti ada lah di daerah Kecamatan Siding maupun Kecamatan Dagoy Bapang. Karena banyak pintu masuk yang tidak bisa dikontrol melalui jalan-jalan tikus. Jadi juga harapan kita pada aparat, yang terutama penegak hukum, termasuk BNN, dan sama-sama kita memerangi narkoba ini. Dan Bengkayang sebagai pintu masuk untuk peredaran narkoba. Jadi ini bisa disalahgunakan, dan tentunya kita juga harus tindak. Pertama juga kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat di perbatasan. Ya, dimulai dari masyarakat dari desanya, termasuk dari sekolah-sekolah, bahwa narkoba itu berbahaya. Selain narkoba ya terorisme, radikalisme. Ya, kelanjutannya karena ini ditetapkan jadi desa bersinar, ya kita harus bagaimana tidak ada lagi mesial dari narkoba. Ini peran serta kita semua, bukan pemerintah Kota Bengkayang aja, peran serta kita semua, masyarakatnya yang di sini, lagi masyarakat di sini sudah sangat ya tidak ada sama sekali yang terindikasi narkoba. Dan tentu edukasi artinya tentang bahaya narkoba ini yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten melalui ya dinas terkait dan juga BNN, termasuk dari kepolisian maupun ya stakeholder yang ada. TNI juga bisa memberikan pemahaman edukasi bahwa narkoba itu bahaya. Desa bersih narkoba itu pertamanya kami yaitu menerima penyuluhan dari BNN yaitu tahun 2018. Ketika itu kami rapat di Lada Golden dan di desa itu diminta supaya memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak BNN. Setelah kegiatan selesai, kami melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pihak BNN, yaitu untuk pelengkapan persyaratan itu. Setelah kami melengkapi persyaratan itu, ternyata kami diterima oleh BNN dan kami baru akan dijadikan desa bersih dari narkoba. Terkait dengan desa bersih dari narkoba itu banyak sekali yang perlu kami benahi, yaitu terutama pembentukan satgas anti narkoba dan juga membentuk relawan dari kegiatan narkoba ini. Pembentukan itu melalui proses yang di-SK-kan oleh kepala desa. Sebelum SK terbit, kami di-SK-kan oleh Bupati, yaitu menjadi desa bersih narkoba. Desa bersih narkoba itu merupakan suatu desa yang bekerja sama dengan pihak BNN, pihak pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga Indonesia. Karena jika desa itu bergerak, pasti negara kita yaitu Indonesia menjadi bersinar. Itu intinya. Kami punya program karena setiap desa yang sudah di-launching itu wajib menganggarkan dana desanya, yaitu untuk kegiatan P4JN ini, untuk pertama untuk penyuluhan kepada seluruh masyarakat
supaya masyarakat itu tahu betapa berbahayanya narkoba itu. Dengan demikian, setelah kita memberi penyuluhan, masyarakat itu menjadi mengerti, dan puji Tuhan, saya rasa masyarakat itu pasti tahu apa itu narkoba dan mereka menjauhinya. Ya, dengan adanya launching ini, yaitu kami menjadi desa yang pertama kali dari 122 desa di Kabupaten Bengkayang. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh lembaga yang ada di Kabupaten Bengkayang ini, terutama dari pihak BNN telah mendampingi kami, dari Pemdes mendampingi kami, dari kecamatan, dari Koramil, dari Kapolsek. Sehingga apa yang kami laksanakan ini, kami kerja bahu-membahu, kerjasama, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, sehingga barang ini bisa terlaksana seperti sekarang yang bisa kami diluncing oleh Bapak Bupati sendiri. Injil Trans TV mengabarkan.